Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen Dewan Penguji Uji Kinerja pada PPG Transformasi dalam Jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rifai dengan NIM 25404132482. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025. Program studi guru kelas Madrasah Ibtidaiyah di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya mengajar di MI Al-Futuhiyah Bugel, Kabupaten Indramayu. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi pembelajaran IPAS tentang keanekaragaman hayati. Saya menggunakan model pembelajaran PBL pada materi keanekaragaman hayati kelas 4. Demikian perkenalan saya. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik. Semuanya, alangkah baiknya sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Silakan berdiri. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, selanjutnya Pak Guru akan mengecek kehadiran siswa dulu ya. Iya. Alfian Afandi. Asifatun. Askiatul Maulida. Tidak ada, Pak. Nah, kenapa? Sakit. Oh, sakit. Dafa Ibnu. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Pak Guru mau bertanya tentang pembelajaran IPAS yang minggu lalu. Apa masih ingat tidak? Masih. Kalau masih ingat, ayo coba tebak tentang apa? Mengubah bentuk energi. Ya, benar. Baik sekali. Mengubah bentuk energi. Pak Guru mau tahu apa contohnya mengubah bentuk energi yang ada di dalam kelas ini? Apa saja? Lampu.
Ya, lampu, benar. Lampu itu dari energi apa menjadi energi apa? Energi listrik menjadi energi cahaya. Ya, baik, benar. Lampu itu dari energi listrik mengubahnya menjadi energi cahaya. Pak Guru punya gambar. Ada yang bisa menjawab gambar apa ini? Hutan. Gambar Hutan. hutan. Ya, benar sekali, gambar hutan. Apa saja yang ada pada hutan? Binatang. Ada, ya benar. Ada hewan dan ada tumbuhan. Hewan, hewannya apa saja? Monyet. Ya, Buaya. ya benar. Nah, ada singa, benar. Terus Harimau. ada harimau. Kemudian tumbuhannya ada apa? Pohon beringin. Ya, benar. Pohon jati. Ya, benar. Kalian bisa mengetahui apa saja yang ada di dalam hutan ini. Ya. Baik, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Di antaranya yang pertama, melalui pengamatan gambar, peserta didik mampu mengidentifikasi keanekaragaman hayati, flora dan fauna khas daerah dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi pemecahan masalah, peserta didik mampu menganalisis penyebab kelangkaan flora fauna khas daerah dengan kritis. Yang ketiga, melalui kerja kelompok, peserta didik mampu merancang ide atau upaya pelestarian keanekaragaman hayati sebagai bentuk mitigasi perubahan lingkungan. Baik, motivasinya kita akan menjadi detektif alam untuk menyelamatkan kekayaan daerah kita yang mulai Hilang. yang mulai hilang. Kita ice breaking dulu ya. Ya. Ice breakingnya tepuk semangat dang ding dong. Siap? Siap. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Aha aha. Wah. Aha aha. Wah. Aha aha. Semangat. Pak Guru mempunyai gambar kerusakan hutan. Gambar yang pertama adalah kerusakan hutan. Di situ terlihat gambar hutannya. Nah, di tengah-tengahnya sudah gundul. Terus ada lagi. Ini karena apa nih? Pemburuan liar. Perburuan liar. Terus gambar yang ketiga ada lagi nih, apa nih? Hewan yang terancam punah. Hewan yang terancam punah. Ya, itulah adalah kerusakan hutan. Baik, selanjutnya anak-anak, lihatlah hewan ini. Anak-anak, lihatlah hewan ini. Rumah mereka rusak.
dan jumlah mereka tinggal sedikit. Jika terus-menerus 10 tahun yang akan datang, hewan ini mungkin akan hilang selamanya. Mengapa ini bisa terjadi dan apa penyebabnya? Silakan tanggapan dari siswa. Bisanya seperti ini, ada yang bisa? Ada. Ya, coba apa? Bisa terjadi karena lahan hijau terputus-putus oleh jalan raya atau bangunan hewan terlindungi, sehingga sulit bagi mereka untuk mencari pasangan dan berkembang biak. Kita dapat menyelamatkannya dengan mengajak masyarakat yang tinggal di sekitar habitat hewan tersebut untuk hidup berdampingan tanpa merusak lingkungan. Ya, baik. Yang selanjutnya, tanggapan siswa yang selanjutnya ada? Ya, silahkan. Apa? Coba. Ini bisa terjadi karena hutan ditebang untuk perkebunan, pertambangan, atau pemukiman, sehingga hewan kehilangan tempat mencari makan di lindung. Kita menyelamatkannya dengan mendukung program penanaman kembali hutan agar mereka memiliki tempat tinggal kembali. Jalur hijau perlu dibangun untuk menghubungkan habitat yang terputus. Ya, benar. Ada tanggapan yang lain dari siswa? Ya, silahkan. Ini bisa terjadi karena suhu yang berubah ekstrim merusak sumber makanan alami mereka. Jika tanaman tertentu tidak tumbuh, hewan yang bergantung padanya akan mengalami kelaparan. Ya, silakan siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk diskusi. Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik. Jadi untuk setiap kelompok ini kan ada 3 kelompok ya. Iya. Nanti kalian akan mengerjakan. Sebelum mengerjakan, Pak Guru akan menjelaskan petunjuk untuk mengerjakan LKPD. Pada LKPD ini judulnya menyelamatkan kekayaan daerahku. Pak Guru berikan nama kelompoknya kelompok 1. Yang di tengah Pak Guru berikan nama kelompoknya kelompok 2. Diberikan nama kelompok 3. Nama kelompoknya 3 ya. Ke nomor 1. Ke nomor 1 itu ada identifikasi. Amati gambar yang diberikan Pak Guru. Ya, di LKPD ada gambar hewan dan tumbuhan. Ada yang kelompok kebagiannya hewan dan ada kelompok yang kebagiannya tumbuhan. Nomor 2 itu ada investigasi masalah. Diskusikan dengan temanmu mengapa hewan tumbuhan ini jumlahnya semakin sedikit. Lanjut ke nomor 3 di LKPD, ada solusi. Apa yang bisa manusia lakukan agar hewan tumbuhan ini tidak punah? Pada nomor 4, kalian disuruh membuat kalimat ajakan untuk menjaga alam. Silakan mengerjakan dan diskusikan dengan teman kalian. Selamat mengerjakan. Kalau hutannya dijadikan kebun sawit semua, hewannya mau makan apa? Nggak tahu. Ya, tidak semuanya hewan itu suka makan bisa kelapa sawit. Kalau malam hari
Ada hewan yang bercahaya. Ya. Apa nama hewan itu? Kalian tahu? Kunang-kunang. Kunang-kunang. Sekarang masih ditemukan tidak? Tidak. Sekarang sudah tidak ada. Jarang sekali ada Kunang. kunang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengenai menyelamatkan kekayaan daerahku sesuai gambar yang diberikan Pak Guru. 1. Identifikasi. Amati gambar yang diberikan guru. Nama hewan atau tumbuhan. Badak. Asal daerah atau habitat. Taman Nasional Ujung Kulon Jawa. Hutan hujan tropis dataran rendah. Sungai dan vegetasi pakan yang berlimpah. 2. Investigasi masalah. Diskusikan dengan temanmu mengapa hewan atau tumbuhan ini jumlahnya semakin sedikit. Penyebab 1. Perburuan liar untuk mengambil culanya. Penyebab 2. Hilangnya habitat akibat pembukaan lahan sawit, pertanian, pertambangan. 3. Solusi. Apa yang bisa manusia lakukan agar hewan atau tumbuhan ini tidak punah? Solusi 1. Meningkatkan patroli atau pengawasan untuk mencegah perburuan ilegal. Solusi 2. Menciptakan kawasan lindung yang lebih luas dan aman, bebas dari pembangunan infrastruktur perkebunan dan pertambangan. 4. Pesan untuk teman-teman. Buatlah satu kalimat ajakan untuk menjaga alam. Pelihara alam, warisan untuk anak cucu. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali untuk kelompok 1. Kita berikan tepuk salut. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengenai menyelamatkan kekayaan daerahku sesuai gambar yang diberikan Pak Guru. 1. Identifikasi. Amati gambar yang diberikan guru. Nama hewan atau tumbuhan. Bunga rafflesia. Asal daerah atau habitat. Sumatera dan Kalimantan. Hutan tropis. 2. Investigasi masalah. Diskusikan dengan temanmu mengapa hewan atau tumbuhan ini jumlahnya semakin sedikit. Penyebab 1. Butuh waktu bertahun-tahun untuk berkembang dan tunas yang rentan. Penyebab 2. Sering dirusak atau dipanen oleh manusia karena dipercaya akan khasiat obat. 3. Solusi. Apa yang bisa manusia lakukan agar hewan atau tumbuhan ini tidak punah? Solusi 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keunikan dan kerentanan bunga rafflesia sejak dini. Solusi 2. Dorong masyarakat untuk terlibat aktif menjaga lingkungan dan tidak merusak habitat bunga rafflesia. 4. Pesan untuk teman-teman. Buatlah satu kalimat ajakan atau slogan untuk menjaga alam. Tanam satu pohon, selamatkan sejuta kehidupan. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengenai menyelamatkan kekayaan daerahku gambar yang diberikan Pak Guru. Identifikasi. Amati gambar yang diberikan guru. Nama hewan atau tumbuhan. Elang Jawa. Asal daerah atau habitat.
Jawa, hutan tropis. Investigasi masalah, diskusikan dengan temanmu mengapa hewan atau tumbuhan ini jumlahnya semakin sedikit. Penyebab 1, perburuan liar dan diperjualbelikan secara ilegal. Penyebab 2, tingkat reproduksi yang lambat. Solusi, apa yang bisa manusia lakukan agar hewan atau tumbuhan ini tidak punah? Solusi 1, larangan tegas berburu dan memperdagangkan elang Jawa. Solusi 2, tidak memelihara elang Jawa karena habitatnya adalah alam liar. Pesan untuk teman-teman, buatlah satu kalimat ajakan slogan untuk menjaga alam, menyelamatkan lingkungan, menyelamatkan masa depan. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Guru akan menyimpulkan hasil diskusi kelompok 1, 2, dan 3. Kerusakan hutan menjadi ancaman keanekaragaman hayati secara serius melalui hilangnya habitat, kebakaran, dan alih fungsi hutan. Keanekaragaman hayati yang musnah akibat penebangan dan alih fungsi lahan berpotensi memicu bencana permanen. Upaya pelestarian mendesak diperlukan untuk mencegah kepunahan flora, fauna, dan ekosistem global. Kita sebagai manusia, kita wajib melestarikannya. Wajib melestarikannya yaitu dengan ada 2, pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Pelestarian in situ yaitu habitat asli. Dan yang kedua itu adalah ex situ, pelestarian habitat buatan manusia. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Menyenangkan. Ya, menyenangkan. Ya. Apa ada hal baru yang kalian pelajari? Ada. Apa ada yang ditanyakan anak-anak tentang keanekaragaman hayati? Ada. Ya, silakan. Apa manfaat keanekaragaman hayati bagi manusia? Oh, manfaat keanekaragaman hayati bagi manusia itu bisa menjadi sebagai bahan pangan, sebagai obat-obatan, dan untuk menjaga keseimbangan alam. Mengapa populasi orang hutan di Indonesia semakin menghilang? Nah, populasi orang hutan sekarang semakin menghilang karena biasanya disebabkan perburuan kebakaran hutan, dan alih fungsi hutan lahan, seperti hutan dijadikan perkebunan, pertambangan, dan permukiman. Jadi kesimpulannya bahwa menjaga keanekaragaman hayati adalah tanggung jawab bersama. Guru akan memberikan tugas untuk mengamati tanaman di halaman rumah dan menyiramnya ya. Ya, pembelajaran hari ini kita tutup dengan hamdalah. Baik, ketua kelas silakan pimpin untuk doa. Sebelum pulang, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi
Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala asri innal insana lafi khusrin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.